Halo students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presiden. Baik anak-anakku sekalian, kembali dengan Pak Sofyan dengan video pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6, yaitu tentang cara membuat poster. Dan juga kita akan belajar tentang perkalian dengan angka yang besar dengan cara bersusun pendek atau ke bawah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa bersama senantiasa untuk mengharapkan lindungan serta dijaga dari segala penyakit, ya, diberikan selalu kesehatan dan tentunya diberikan pemahaman yang baik dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, baik, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita sama-sama berdoa, tentu hal yang paling utama lagi adalah kita selalu menjaga kesehatan kita dengan cara sebelum belajar, mari sama-sama kita mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer agar kita selalu terlindungi, ya, dan tetap sehat meskipun kita sedang belajar di rumah. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat poster. Ya, perhatikan gambar poster di samping Pak Sofyan. Nah, di sini adalah poster tentang ajakan untuk berhidup sehat, untuk hidup sehat, ya. Di sini pula ada menerangkan tentang bahayanya lalat untuk kesehatan. Ya, kita lihat di sini ada gambar dan juga ada tulisan. Gambarnya adalah tentang daur hidup lalat. Karena apa? Lalat bisa berbahaya untuk kesehatan, yaitu bisa menyebabkan penyakit diare, ya. Yaitu penyakit yang selalu buang-buang air besar, ya. Itu akibat lingkungan yang tidak bersih yang disebabkan oleh adanya lalat. Nah, untuk dapat membuat poster seperti ini, anak-anak pertama-tama harus merangkum dulu tentang daur hidup lalat. Bagaimana sih lalat? Cara hidupnya lalat bagaimana? Apakah di tempat yang bersih, di tempat yang kotor, ya? Ya, anak-anak tentu ingat, lalat itu perkembangbiakannya yang pertama daur hidupnya adalah dari telur. Kemudian dari telur menetas menjadi larva. Larvanya lalat ini biasa disebut dengan belatung, ya. Nah, belatung ini kenapa banyak di tempat sampah? Anak-anak pernah lihat di tempat sampah, ya? Di tempat sampah itu banyak sekali belatung. Nah, belatung itu adalah larvanya lalat. Karena kan lalat sering hinggap di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah. Nah, di tempat sampah itulah lalat bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva, yaitu belatung, ya, yang putih-putih. Nah, setelah menjadi larva atau belatung, larva ini kemudian akan menjadi pupa atau kepompongnya lalat, ya. Nah, setelah menjadi pupa akan menjadi lalat dewasa. Nah, setelah jadi lalat dewasa akan bertelur dan seperti itu seterusnya daur hidup lalat, ya. Untuk itu usahakan rumah kita, tempat sampah dijauhkan dari rumah kita atau ditutup. Supaya apa? Supaya tidak dihinggapi lalat, dikerumuni lalat sehingga lalat bisa berkumpul di situ, berkembang biak di situ, ya, di tempat sampah. Nah, ini posternya, ajakannya yaitu kita harus menjaga hidup sehat. Bermainlah di tempat di mana tidak ada lalat. Dan juga ketika makan ataupun minum atau sedang jajan, usahakan tidak dekat dengan tempat sampah yang ada lalatnya. Juga jangan lupa kalau di rumah kebetulan ada lalat, selalu menutup tempat makanan, karena tempat makanan bisa dihinggapi lalat. Karena lalat itu sering hinggap di tempat makanan, ya. Karena makanan yang dihinggapi lalat, lalat akan bertelur di situ. Biasanya di makanan itu nanti ada telur-telurnya. Nah, kalau sampai dimakan, kemakan dengan telur-telurnya lalat, itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Bagaimana?
Sudah mengerti? Ya, jadi cara membuat poster seperti ini. Poster itu adalah informasi yang berisi gambar dan kalimat-kalimat ajakan. Ya, biasanya di poster itu isinya singkat, jelas, dan padat. Ya, misalkan, ayo jaga kebersihan. Nah, di bawahnya tadi ada gambar apa? Ada gambar daur hidup lalat, ada gambar lalat tempat sampah, kemudian ada anak jajan di situ. Kemudian ketika jajanannya dihinggapi lalat, dia makan sakit perut, diare ya. Itulah bahayanya kalau kita berada di lingkungan yang tidak sehat ya, karena tadi disebabkan oleh serangga yang bernama lalat. Baik, untuk selanjutnya setelah tadi kita mempelajari tentang poster, nah sekarang kita akan belajar tentang perkalian dengan angka yang banyak. Perkalian angka yang banyak, misalnya 2 angka atau 3 angka, itu lebih mudah menggunakan cara bersusun pendek atau ke bawah. Ya, nah ini contohnya. Contohnya misalkan 213 dikali 4. Nah ini kan sudah 3 angka ya, 213 dikali 4. Nah kita tuliskan 213 dikali 4 dengan cara bersusun pendek. Angka 4-nya berada di bawah angka 3 atau angka yang paling terakhir ya. 213 dikali 4. Yuk, bagaimana cara menghitungnya, masih ingat? Oke, sama-sama ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Simpan 2-nya simpan, kemudian angka 1-nya simpan di angka 1. Ya, di menempati puluhan. Baik, sekarang 4 dikali 1 4 tambah 1 5, berarti simpan 5. 4 dikali 2 berapa? 8, simpan 8. Jadi 213 dikali 4 adalah 852 ya. Kita sudah sama-sama menghitung perkalian dengan 3 angka lebih ya, dengan 3 angka atau dengan angka yang banyak, masih sama seperti itu dan lebih mudah dikerjakan dengan cara teknik bersusun pendek atau ke bawah ya. Semoga anak-anak semua diberikan kemudahan dalam belajar oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Untuk itu sekian dari Pak Sofyan. Pak Sofyan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Presiden.